kita ini diancam dengan 3 pasal. Pasal pertama pemerasan, pasal kedua penggunaan pencemaran dengan Undang-Undang ITE terkait dengan pemerasan, pasal ketiga TPPU. Faktanya memang TPPU dia tidak terbukti. Jadi cuma 2 pasal, yaitu pemerasan dengan dan pemerasan dengan Undang-Undang ITE kan, pencemaran nama baik kan. 2 pasal ini sebenarnya yang dominan itu pasal pemerasan karena ada peredaran uang situ, peredaran uang kan. Nah, kalau ITE itu sebenarnya penjara saja. Nah, dalam Undang-Undang KUHP pasal pemerasan ini, pemerasan dengan pencemaran ini itu ancaman hukum maksimal adalah 4 tahun. Jadi ketika dia diputus 4 tahun, sebenarnya dia sudah mendapatkan hukuman yang maksimal 4 tahun. Nah, kalaupun dia banding, memperberatnya susah. Misalnya dia banding tetap dipersalahkan, dia tidak akan diputus lebih berat dari 4 tahun. Tapi dia mungkin diputus setidak-tidaknya adalah sama dengan yang diputuskan di pengadilan negeri, yaitu tetap 4 tahun dengan denda. Atau dia malah diputus lebih ringan dari 4 tahun tadi. Makanya kenapa posisi dia mengajukan banding itu memang lebih menguntungkan daripada tidak. Karena kalau dia banding siapa tahu hukumannya lebih ringan. Tapi setinggi-tingginya hukumannya adalah 4 tahun juga, sama seperti pengadilan negeri. Makanya timbang-timbang ya lebih bagus mengajukan banding. Makanya dia mengajukan banding sudah dalam posisi yang perhitungan yang baik begitu kan. Dibanding tidak, banding aja. Berbeda halnya kalau masih ada rentang waktu, ancaman hukumannya memang secara undang-undang di atas 4 tahun misalnya. Ancaman yang sebenarnya tuh misalnya 10 tahun. Dia pas 4 tahun dihukum ringan, dianggapnya dia banding malah berat lagi kan. Jadi 7-8 tahun. Nah, baru itu berisiko mengadakan banding. Tapi kalau ancaman hukuman yang sudah maksimal, yang pemerasan kemarin kan 4 tahun, diputus 4 tahun kan berarti sudah maksimal. Dia banding paling berat, dia memang hukumannya sama dengan yang diputus di pengadilan negeri. Tapi kalau dia banding punya potensi dia diputus lebih ringan, mungkin 3 tahun atau 2 tahun. Itu kan suatu kesempatan di mana dia mendapatkan keadilan yang lebih baik buat dia. Gitu. Dia kan mengajukan gugatan ke Reja Gladys ini perbuatan melawan hukum. Ya. Itu pengaruh gak sih sama atas vonis yang kemarin itu Bang? Kalau nggak ada pengaruhnya. Perbuatan melawan hukum juga nggak dapat juga. Karena yang dilaporkan atau yang digugat adalah perbuatan melawan hukum di mana Reza diduga melakukan laporan-laporan kepolisian yang merugikan dia sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal undang-undang mengatur itu, siapapun yang dirugikan secara pidana boleh melaporkan ke pihak berwajib tentang kerugian-kerugian yang diderita secara pidana sebagai korban pembunuhan, korban kekerasan, korban penipuan, korban pemerasan, korban kekerasan, itu kan boleh melaporkan dan itu adalah hak begitu. Jadi nggak ada perbuatan melawan hukum. Jadi langkah dia secara perdata membuat secara melawan hukum adalah langkah yang mencoba menangkap bayang-bayang. Tapi menurut Abang sendiri menilai dari pandangan Abang, potensi untuk Nikita Mirzani akan mengajukan banding ini seperti apa nantinya, Bang? Kan dia sudah mengajukan banding. Ya, maksudnya ya potensinya paling berat dia dihukum setara dengan pengadilan hukuman di tingkat pengadilan tingkat pertama. Siapa tahu dia dihukum lebih ringan itu, misalnya jadi 3 tahun penjara, kan bagus dia berkurang 1 tahun. Makanya langkah banding itu langkah kesempatan yang rasanya masuk akal buat ukuran ilmu hukum sederhana. Mengingat pasalnya hanya pasal pemerasan yang pasal dominan, pasal nomor 1 dalam jeratan kepada dia, yaitu ancaman hukum maksimalnya 4 tahun. Dia kan pemerasan dengan pencemaran. Ada pasal yang pemerasan dengan kekerasan, ancaman kekerasan itu 9 tahun ancamannya. Tapi kalau pemerasan dengan pencemaran ancamannya cuma maksimal 4 tahun dan dia sudah dihukum maksimal kan 4 tahun kan. Nah, kalau dia banding kan paling berat diputus ya 4 tahun juga atau malah lebih ringan yaitu 3 tahun atau 2 tahun. Dia yang dikejar itu sebenarnya. Tapi pertanyaannya kan malah JPU dong yang harus berargumen untuk banding karena kan JPU itu sudah beranggapan bahwasanya hukuman yang pas memang 4 tahun karena dia pemerasan terbuktinya kan. JPU pasti bertimbang-timbang dengan hasil persidangan dan pikiran hakim, putusan hakim yang menyatakan TPPU tidak terbukti.
Kecuali JPU membanding mengenai TPPU-nya. Harusnya TPPU terbukti. Dia banding lah JPU kan untuk mengejar ancaman maksimal 11 tahun tadi kan. Jadi masuk ke tuntutan 11 tahun sudah masuk ranahnya kemarin itu TPPU-nya. TPPU-nya. Tapi karena majelis hakim tidak beranggapan TPPU sebagai suatu pasal yang menjerat, kan berarti kan hilang yang 11 tahun, yang 20 tahun ancaman paling maksimal kan hilang. Jadi tinggal pemerasan sama ITE. ITE 6 tahun, pemerasan kan 4 tahun. Tapi kan posisinya dakwaan ini kan yang paling berat adalah pemerasan sebagai yang utama, pasal utama. Pasal pokoknya kan pemerasan. Jadi terkunci di situ. 4 tahun ini maksimal, ancaman maksimal 4 tahun dan dihukum 4 tahun. Berarti udah maksimal. Ya, kalau dia banding paling berat ya tetap 4 tahun atau malah lebih ringan. Jadi 3 tahun atau 2 tahun. Rencana dari kuasa hukum Reza Gladys juga rencananya akan menggugat dari Nikita dan Ismail Marzuki juga ini, tapi lebih ke perdata setelah ini. Sebenarnya yang digugat itu kan masalah pengembalian uangnya aja. Betul. Sama nama mengembalikan nama baiknya. Nama baik bisa juga digugat, bebas saja kalau itu kan. Cuman ya buat apa juga, kan kita juga beranggapan Reza Gladys nama baiknya kan baik-baik aja kan, nggak tercemar. Buat apa juga digugat yang begitu-begitu. Tapi kalau menggugat meminta uang kembali, kerugian material apa-apa, atau ada yang menarik uang sudah keluar capek tenaga segala macam digugat nggak apa-apa. Tapi kalau yang nama baik sih dia rasanya masih baik-baik aja namanya. Jadi balik lagi ke JPU itu berpikir-pikir hal wajar Bang untuk banding dalam perkara kasus yang kita. Yang banding kan di kita, JPU masih pikir-pikir. Iya. Dia pikir-pikir karena sama pikiran dia sama pikiran kita, jaksa sama pikiran kita kan mirip-mirip. Tapi kan Bang katanya kalau misalkan kita banding, JPU juga pasti banding, apalagi hukumannya itu seperempat Nah, maksudnya Iya. itu Bang. Kalau kita banding, mau nggak mau triggernya jaksa juga banding. Banding ini kan melindungi kepentingan tuntutan biar jaksa. balance gitu, Bang. Biar balancing. Gitu. Pasti juga jaksa nggak banding juga harus ke bawah banding juga kan? Iya, ya udah mending sama-sama banding. Nah, itu bicara banding kan banyak perkara kasus banding itu jarang yang malah turun malah naik atau onyolan sondak 4 tahun bisa jadi 19 Nggak, tahun. banding itu masalah nasib-nasiban. Gitu. Kadang ngajukan banding malah ringan hukumnya, ada banding malah berat hukumannya begitu. Jadi masalah nasib kalau banding itu. Tapi kalau kata untuk bilang bahwa saran Prof itu udah jalanin aja malah dapat remisi, dapat pengampun atau nanti Maksudnya malah perkara nggak usah banding. iya langsung jalanin aja. Jangan dong, kan sayang masih ada kesempatan. Kan udah paling berat 4 tahun. Siapa tahu banding malah turun hukumannya. Kalau lebih dari 4 tahun lebih sulit lagi hakim pengadilan tinggi memutuskan karena dasarnya nggak dapet. Dasar argumentasi hukum atau dasar landscape hukumnya nggak dapet untuk diputus lebih berat lagi. Tapi kalau diputus lebih ringan masih dapet dasar peringan hukuman karena dia punya anak. Iya. Ternyata sebenarnya dia juga nggak salah-salah amat. Jadi kalau banding, Hah? kalau banding ada pertimbangan itu. Iya pertimbangan itu. Tapi kalau pertimbangan hukum lebih berat, hakim pengadilan tinggi nggak dapat itu. Dasarnya apa? Paling pakai dasar undang-undang pencemaran nama baik kan dengan ITE kan. Tapi itu juga nggak dapat secara fundamental. Nggak dapat. Oke. Cukup. Iya.